Selamat datang di pemrograman Android ke-7 bagian ke-7. Setelah menyelesaikan operasi CRUD pada video sebelumnya, di video kali ini kita akan menambahkan satu menu baru yang kita letakkan pada tampil activity, di mana menu tersebut akan digunakan untuk melakukan proses pembagian data berita yang sedang ditampilkan. Setelah itu, pada video kali ini juga akan diberikan ilustrasi bagaimana penggunaan date picker dialog dan juga time picker dialog untuk mengambil data tanggal dan juga untuk data berita. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video ke-7 bagian ke-6. Jika kalian belum mengerjakan, silakan kerjakan video bagian ke-6 melalui pop-up link di pojok kanan atas video ini, atau bisa juga kalian lihat deskripsi video. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan, karena dengan subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuan, kalian tidak akan ketinggalan jika ada video berikutnya yang sudah tayang di channel. Pertama-tama, silakan tambahkan menu resource file baru yang akan kita berikan nama tampil menu, di mana pada resource menu ini kita akan tambahkan satu buah menu item yang akan kita gunakan untuk membagikan berita. Pada item ini kita akan ubah judulnya menjadi bagikan berita atau melalui resource bagikan. Untuk ID kita berikan ID item underscore bagikan, kemudian dilanjutkan dengan icon. Untuk icon di sini belum kita tambahkan. Nah, sekarang kita akan tambahkan sebuah resource vector baru atau vektor aset baru, di mana kita akan cari dari clip art dengan kata kunci share. Nah, di sini sudah ada. Untuk warna, biarkan warna putih, tinggal kita ganti name-nya saja menjadi IC share white. Kemudian kita kembali pilih pada atribut icon dan pilih IC share white. Kemudian kita lanjutkan ke bagian atribut show as action. Di sini silakan centang pada atribut always agar selalu tampil pada sistem menu. Kemudian kita buka kembali kelas tampil activity untuk menambahkan metode onCreate option menu untuk menambahkan resource menu yang sudah kita bentuk sebelumnya. Melalui metode get menu inflator, kita inflate resource menu dengan ID tampil underscore menu dan kita inflate ke dalam objek menu. Setelah itu kita akan overriding satu metode lagi, yaitu metode onOptionItemSelected, yang merupakan metode untuk menghandle ketika menu diklik ataupun dipilih. Nah, di sini kita uji item menu berdasarkan ID yang kita ambil dari objek item sama dengan resource ID item bagikan. Maka kita akan definisikan perintah untuk melakukan proses pembagian data. Yaitu dalam hal ini kita menggunakan bantuan intent yang kita berikan nama bagikan berita. Intent ini adalah sebuah intent implisit dengan action send. Kemudian akan kita tambahkan beberapa parameter atau extra data. Yang pertama adalah subject atau extra subject. Kita akan isikan dengan judul daripada berita yang akan dibagi. Kita akan ambil dari TV judul melalui metode getText yang kita konversi ke dalam bentuk. Kemudian ekstra data yang kedua adalah extra tag. Kita isikan dengan link berita yang akan dibagikan.
Kemudian berikutnya kita perlu tentukan tipe data yang akan dibagikan. Kita berikan parameter text _plain. Kemudian untuk menampilkan dialog share, kita akan panggil melalui start activity. Kemudian parameternya kita berikan intent create user, di mana membutuhkan dua parameter. Yang pertama kita isi dengan objek bagikan berita, dan yang kedua adalah title untuk proses pembagian berita. Kita isi dengan bagikan berita. Di sini terlihat ada satu peringatan pada bagian intent. Itu terjadi karena kita mendefinisikan perintah setelah value dipanggil, sehingga kita perlu modifikasi atau kita pindahkan return value untuk kita letakkan di bagian bawah on option item. Sampai di sana, di bagian kelas tampil activity sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke kelas input activity. Pertama-tama kita tutup terlebih dahulu beberapa metode yang sudah terdefinisi. Kita akan melakukan penggunaan kelas datePicker_dialog dan juga timePicker_dialog untuk mengambil data tanggal dan juga waktu daripada objek. Pertama, kita tambahkan event click pada objek edit tanggal, sehingga ketika edit tag tanggal diklik akan melakukan suatu proses tertentu, di mana proses yang akan terjadi kita akan definisikan dalam bentuk metode yang diberikan nama pilih tanggal. Nah, nanti pada metode pilih tanggal ini kita akan definisikan untuk memilih tanggal. Untuk waktu kita akan bentuk dalam sebuah metode baru juga yang diberi nama pilih waktu. Kita mulai dengan metode pertama, yaitu pilih tanggal, yang akan dipanggil dari event click ketika ID view yang diklik adalah resource ID yang sama dengan edit tanggal. Nah, di sini kita lakukan pemanggilan metode pilih tanggal. Untuk pilih waktu nanti akan otomatis terpanggil dari dalam metode pilih tanggal. Pertama-tama kita bentuk sebuah objek dari kelas date, di mana kita berikan nama tanggal berita. Objek ini akan kita isi dengan data berita yang kita terima dari datePicker_dialog dan juga timePicker_dialog. Pertama-tama pada metode pilih tanggal kita akan lakukan proses pengambilan tanggal saat ini menggunakan objek dari kelas kalender. Kita beri nama kalender, di mana kita akan isi dengan menggunakan perintah kalender get instant. Selanjutnya kita akan bentuk objek dari kelas datePicker_dialog. Kita berikan nama picker_dialog. Kemudian kita akan langsung bentuk. Di sini akan membutuhkan beberapa parameter. Yang pertama adalah konteks. Yang kedua interface dari onDateSetListener. Nah, di sini silakan pilih dari saran yang diberikan. Metode onDateSet otomatis dibentuk ataupun di overriding. Kemudian kita masuk ke metode onDateSet, di mana metode ini memiliki 4 parameter, yaitu parameter dengan tipe data integer, year, month, dan juga day. Data tanggal akan kita ambil dari parameter metode ini. Nah, sebelumnya mungkin objek tanggal berita kita ganti dengan kelas date menjadi objek dari kelas, karena data tanggal yang akan kita simpan nanti cukup dalam bentuk teks saja atau dalam. Selanjutnya metode pilih tanggal, kita isi objek tanggal berita dengan data tanggal dari parameter day of month. Kemudian kita berikan separator
minus, kemudian dilanjutkan dengan month, kemudian yang terakhir adalah tahun atau dari parameter. Setelah itu kita lakukan pemanggilan metode pilih waktu untuk mengambil data jam atau selanjutnya objek datePicker_dialog membutuhkan beberapa parameter. Selanjutnya setelah interface onDateListener, kita tambah tahun saat ini dari objek kalender. Kemudian selanjutnya adalah bulan dengan parameter kalender month, dan yang terakhir adalah hari ataupun tanggal saat ini melalui parameter day. Nah, sampai di pembentukan objek datePicker_dialog sudah selesai. Tinggal kita jalankan menggunakan perintah ataupun metode show. Kemudian baru kita lanjutkan ke metode pilih waktu. Secara garis besar prosesnya sama dengan pemilihan tanggal. Yang berbeda hanya objek yang kita bentuk adalah timePicker_dialog. Namun sebelumnya tetap kita menggunakan objek kalender. Setelah itu baru kita bentuk objek timePicker_dialog dengan nama Picker_dialog juga, dimana kita bentuk dengan parameter konteks, kita isi this, dan interface onTimeSetListener. Nah, di sini kita akan tambahkan pada data tanggal yang sudah kita peroleh sebelumnya dari metode pilih tanggal. Tinggal kita tambahkan dengan data waktu yang dimulai dengan jam, di mana sebelumnya kita tambahkan separator spasi. Kita ambil dari parameter hour of day, tanda titik 2 satuan menit, dan berikutnya objek tanggal berita kita akan jadikan parameter ataupun value-nya kita akan isi pada edit tag tanggal. Nah, kemudian tinggal kita lengkapi pembentukan objek Picker_dialog dengan waktu yang kita ambil dari objek kalender, dimulai dari jam dan juga untuk menampilkan timePicker_dialog kita panggil melalui metode. Nah, masih akan membutuhkan satu parameter, yaitu apakah waktu yang kita butuhkan menggunakan standar 24 jam ataupun 12. Untuk menggunakan format 12 jam, berikan parameter pada metode is24hourView dengan false. Namun jika kita menginginkan format 24 jam, berikan nilai true. Di sini kita gunakan nilai. Sampai di sana proses pemilihan tanggal dan waktu sudah kita desain. Tinggal selanjutnya kita coba kembali jalankan program. Setelah terbuka, kita coba tambahkan satu data berita baru. Kita coba pada bagian edit tanggal. Kita klik, maka akan muncul dialog datePicker_dialog dan juga timePicker_dialog. Nah, di sana bisa kita lihat sudah muncul. Dan juga data tanggal berhasil Setelah itu kita coba menu share yang sudah ditambahkan sebelumnya pada salah satu berita. Kita buka dan terlihat sebuah menu baru sudah muncul, yaitu menu untuk membagikan berita. Ketika kita coba, dapat kita gunakan untuk membagi link daripada berita. Di sini kita coba bagi ke dalam pesan, ke dalam aplikasi message. Kita kirim ke sebuah nomor. Di sini sudah langsung tertangkap data link berita pada inputan pesan. Kemudian kita akan melakukan penyesuaian ukuran gambar yang akan ditampilkan pada tampil activity, di mana seperti yang kita lihat di sini resolusi gambar tidak sesuai. Kita akan selaraskan dengan data gambar yang kita terima,
yaitu menggunakan resolusi 4:3 untuk ditampilkan juga dengan resolusi yang sama. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya antara gambar yang sudah menggunakan resolusi 4:3 terlihat lebih rapi pada mode edit, sementara gambar awal dari data dummy memiliki resolusi yang. Sekarang kembali ke bagian kode program. Kita akan menyesuaikan resolusi gambar. Namun sebelumnya kita sesuaikan format tanggal pada input activity. Kita menggunakan simple date format dengan pola tanggal yang dipisahkan oleh garis miring. Sementara pada metode pilih tanggal kita menggunakan separator minus. Nah, di sini kita akan selaraskan. Bisa kita ganti salah satu saja. Nah, di sini saya akan mengganti pada bagian pilih tanggal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan modifikasi ukuran gambar atau resolusi gambar yang akan ditampilkan layout input activity. Di sini silakan pilih pada bagian image view. Kita akan tentukan lebar gambar menjadi 256. Agar resolusi menjadi 4:3, maka pada bagian tinggi kita isi dengan 192. Setelah itu kita masuk ke activity tampil. Pada bagian image view IV berita kita juga lebar gambar menjadi 396 dp yang sudah saya coba. Kira-kira ukuran itu terlihat ideal. Untuk tingginya kita biarkan 256. Nah, di sini kita coba tampilkan satu gambar terlihat normal, dan juga ketika kita edit berita pertama dapat ditampilkan dengan resolusi yang sama, yaitu 4:3. Kemudian ketika kita memilih data tanggal, kita coba, kemudian pilih suatu tanggal dan waktu, terlihat bahwa format sudah menggunakan separator garis miring. Nah, di sini kita coba sekaligus tambahkan satu data berita baru. Isi data berita dengan ilustrasi saja atau sembarang saja sampai dengan link, dan kita coba untuk tambahkan caption. Kita isi contoh berita 2, penulis nama saya, isi berita adalah ini isi berita kedua, dan juga untuk link saya isi saja dengan URL blog saya. Kemudian kita coba tambahkan atau simpan. Nah, terlihat satu berita berhasil ditambahkan. Ketika kita buka, di sini sudah sesuai. Berikutnya kita tutup terlebih dahulu. Kita akan menambahkan satu buah tombol untuk memilih gambar pada input activity untuk memudahkan kita untuk memilih tanggal. Karena dengan event klik pada sebuah edit tag biasanya akan menjadi sedikit lebih sulit. Silakan buka pada bagian activity input.xml, kemudian tambahkan sebuah button pada baris kedua setelah edit tanggal. Selanjutnya ganti ID dari button tersebut menjadi btn_pilih_tanggal, dan resource tag atau atribut teks kita tambahkan terlebih dahulu pada resource string dengan nama pilih_tgl. Nah, value-nya kita isi dengan pilih saja. Kemudian kita kembali ke activity input untuk mengganti atribut teks dari button yang sudah kita tambahkan untuk mengacu ke resource string pilih tgl. Kemudian selanjutnya kita modifikasi kelas input activity
di mana untuk memilih tanggal kita akan menggunakan tombol pilih tadi. Dengan sebelumnya kita deklarasikan sebuah objek button dengan nama btn pilih atau btn pilih tanggal yang kita hubungkan dengan sebuah view dengan ID btn underscore pilih underscore tanggal. Setelah itu kita modifikasi event klik yang sebelumnya kita tambah pada objek edit tanggal menjadi btn pilih tanggal. Kemudian pada metode onClick kita ganti kondisi ketika ID view sama dengan edit tanggal menjadi btn underscore pilih underscore tanggal. Kemudian kita coba jalankan kembali. Ketika kita coba tambahkan satu data berita, kita pilih tanggal melalui tombol pilih. Nah, di sini terlihat sudah berfungsi dengan baik. Kita coba memilih tanggal dan waktu. Cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan kembali ke video ke-8, di mana kita akan membahas bagaimana penggunaan API dan juga web service untuk pengelolaan data, di mana data akan kita simpan dalam sebuah database server. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka video ini, tekan tombol share jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan semangat belajar.